Kita mulai dari dulu itu punya perintis cuman punya duit 150.000 Pak. Untuk biaya hidup atau untuk mengurusi keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan HR Kandang Sapi. Sahabat HR, salam kandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Sahabat HR, kita kali ini bersilaturahim di peternakan yang luar biasa dalam segalanya. Nanti akan kita tanyakan kepada pemilik ternak. Di sini sudah bersama pemilik ternak. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Pak. Ini juga. Mohon maaf ganggu waktunya Pak. Ya, enggak. Tadi masih aktivitas di ladang Pak ya. Iya betul. Masih aktivitas di ladang, kita ganggu waktunya untuk ngobrol-ngobrol, diambil ilmu dan manfaatnya untuk para peternak. Bagus. Ini mohon maaf Pak, kenalan dulu. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Tukiman. Bapak Tukiman. Ini Pak Tukiman, ini ngomong-ngomong, ini peternakan ini ada di mana ini Pak? Ada di daerah SK1 Sri Kencono. Sri Kencono, Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Oke, Bapak, ini peternakan ini kayaknya sudah cukup lama ini Bapak ini peternak ya, ini. Sebenarnya belum, tapi ya sudah agak mending lah. Sudah agak mending. Mulai dari 93 kita merintis. Ibaratnya kita punya, kalau keluhan saya dulu ya agak pedes juga. Karena pedes, apa? Ya? Kita mulai dari dulu itu punya perintis cuman punya duit 150.000 Pak. Untuk biaya hidup atau untuk mengurusi keluarga. Tapi ya selamanya kita ibaratnya nggak punya males. Tetap semangat gitu Tetap Pak ya? Semangat. Jadi waktu 1 minggu kita bagi 2 Pak. Yang sebagian kita buruh, sebagian kita ke ladang. Setelah itu kalau sudah nyantai kita menunjukkan sapi-sapi yang mau dibeli orang, tapi terus lama-kelamaan kita punya ilmu. Ya itulah kita dapat ilmu. Kalau untung kita nggak memikirkan yang kita cari cuman ilmu. Alhamdulillah sampai sekarang kita manfaatkan dikit sedikit ya bisa untuk mencukupi atau mengurusi keluarga. Selain itu ya ada kebutuhan lain Pak. Betul. Oh Pak, itu kan sekelumit kisah pahit yang sekarang menjadi manis Pak ya. Iya. Bapak, ini tadi dari tahun 93 Pak ya. Tahun 93 punya duit 150.000. Itu untuk tapi belum ternak belum itu Pak ya? Pak, belum. 150.000 itu sejarah dari dulu Pak. Kita beli, mulai belajar kepengen mandiri sendiri, kita beli bekas kandang ayam ukuran 2 meter 3 meter untuk bikin rumah Pak. Untuk rumah Pak? Iya, untuk rumah Pak. Itu lingkungan aja nyampe nangis melihat sejarah saya. Tapi sejarah itu saat ini menjadi catatan, menjadi tinta emas dikala Bapak saat ini sudah sukses seperti ini Pak ya? Iya, alhamdulillah untuk kenangan Pak. Oke Pak, dari 93 punya duit 100.000 untuk mandiri, kemudian ikut kepada para, kalau bahasanya di sini ikut belantik lah Pak ya? Ikut belantik, cari sapi, dapat untung, kemudian mulai berternak. Ini iya, Pak. Kalau dimulainya Bapak menggeluti peternakan ini sudah berapa tahun kira-kira Pak? Yang jelas kita ikut saudara dari Tandus, namanya Pak Wajiono, Dokter Andes, peternak sekarang sampai sekarang Pak. Tuh. Kita dirangkul dia mulai tahun 2010 Pak. Kita diajak jual beli sapi, modal kita cuma tenaga, dengan suara, dengan kejujuran Pak. Alhamdulillah sampai sekarang, ibaratnya kalau untung kita panjangkan, ya sampai sekarang itu kalau ibaratnya dikruskan dengan rupiah ya sudah lumayan Pak. Lumayan ya Pak ya? Lumayan. Kita juga ya mungkin sudah ridho Allah, sudah bisa daftar haji. Alhamdulillah. Ibu sama saya
Insya Allah nanti tahun depan paling Pak. Tahun depan berangkat. Subhanallah. Saat ini Pak, dari uang 100.000 tadi, 100.000 zaman itu Pak ya? Iya, mulai dari tahun 93 Pak, itu duit 150.000 Pak itu. Yang saya manfaatkan, saya panjangkan nyampe sekarang Pak itu. Dari 100 sampai 150.000. Saat ini Bapak sudah punya berapa ternak Pak? Ya alhamdulillah kalau semua itu dipulangkan Pak, itu nggak kurang dari 30 ternak. Itu yang masih. Yang masih? Ya, yang masih itu. Yang masih dalam bentuk sapi? Iya. Ada yang dalam bentuk lain Pak? Ya kalau dalam bentuk lain ada Pak, cuman berupa barang-barang. Barang-barang. Ya alhamdulillah nggak kaitan. Ibaratnya kita lahan itu ada 9 titik itu. Lahan kita. Dari hasil sapi? Dari hasil sapi. Modal 100.000? Iya itu. Mulai dari modal 150.000 itu Pak. Kalau dikeruskan kita, kalau berupa sapi ya masih ada 30-an. Sedangkan lain-lainnya juga berkembang. Kalau ibaratnya lahan itu sudah ada 9 titik. Itu belum rawanya Pak. Belum rawa? Iya belum rawa. Rawa ada 3 titik. Berarti kan 12 titik. Belum itu si putih Pak? Belum itu ya kendaraan nggak kaitan jelek-jelek ada 2 Pak. Ada 2? Ada 2 yang di depan kayaknya apa itu? Itu juga Kijang ya, itu ya? Kijang mini itu. Kalau kendaraan roda 2 kalau nggak salah itu masih ada 10 unit. Di dalam 2? Juga ada Pak, di dalam. Dari sapi semua itu Pak? Iya. Di dalam rumah juga ada Pak. Yang untuk kita daftar untuk haji juga ya hasil dari ternak Pak. Dari sapi? Tidak yang lain-lain Pak? Tidak, belum untuk kita kebutuhan lainnya Pak itu. Betul cuman berkah dengan ternak itu dari hasil ternak. Saya. Awalnya kita sama sekali Pak, nggak ada sama sekali. Bahkan mau dimakan aja kalau teringat itu kadang-kadang mengeluarkan air mata. Betul Pak. Itu sejarah dari dulu. Itu bukan sejarah buruk namanya Pak? Bukan, kenyataan Pak, itu bisa dibuktikan. Kalau enggak, ibaratnya kalau enggak percaya Pak, bisa Bapak tanya dengan lingkungan. Gimana Pak Tukiman dulu waktu mau mandiri sendiri kayak apa. Terus bentuknya kayak apa, bisa dicek Pak. Betul. Memang saya dulu itu kepengen mandiri sendiri untuk belajar kita mandiri sendiri itu orang tua saya enggak saya kasih tahu. Karena saya saking kepinginnya gimana kita bisa mandiri sendiri. Enggak ibaratnya merepotkan, menyusahkan orang tua. Betul. Iya. Itu keputusan itu diambil itu jelas berat itu Pak. Yo positif Pak itu. Sangat dan berat. Nyata betul itu Pak. Nyata itu, kisah nyata. Terus dari gini Pak, dari kisah Bapak tadi yang bisa dikatakan pahit berbuah manis. Ya. Ini kan jelas ada apa ya Pak? Ada ilmu khusus gimana Bapak supaya yang saat ini menjadi sukses seperti ini, dari hasil modal 150 ikut kepada belantik-belantik nyari sapi. Sekarang sapinya sudah banyak, yang masih hidup kisaran 30, yang sudah dijual banyak sekali. Nah ini kan ada kunci-kunci suksesnya Pak. Kalau Bapak untuk menerapkannya bagaimana Pak? Yang jelas gini Pak, kalau kita itu untuk cara pengaturan Pak, jangan kita sewenang-wenang punya hasil terus untuk poya-poya, jangan. Satu. Dan kedua Pak, kita boleh ibaratnya punya selera tapi harus melihat atau menengok di belakang. Karena apa? Orang punya kesenangan, punya selera itu nggak ada habisnya Pak. Betul. Karena apa? Kita punya duit ibaratnya 10.000 itu Pak ya. Kalau bisa itu jangan dihabiskan semua. Karena kebutuhan atau lain-lain yang tak terduga itu masih banyak Pak di belakang. Betul. Iya. Sebab gini, kalau saya itu kalau dapat untung 100.000 Pak ya. Mungkin ya yang jelas gini. Yang penting yang di belakang, yang dimasak sudah ada ya seadanya Pak. Karena orang makan itu kalau dituruti semua itu kan punya selera. Punya selera. Tapi selera itu kan nggak ada batasnya Pak. Betul. Ibaratnya gini,
Nanti kalau kita punya duit 1.000 terus satu hari dihabiskan, iya kalau hari yang depan itu dapat untung, Dapat Pak. untung, Kan betul. susah. Betul. Belum ngurusin ini anak cucu, Pak. Maka kadang-kadang aku juga ya mengasih wawasan, mengasih masukan dengan keluarga yang di belakang. Bukan kita itu istilahnya kok nyetir secara tegang, enggak. Semua itu harus bisa make. Betul. Karena apa? Kita itu hidup itu cuma bukan ibaratnya cuman 1 hari 2 hari, Pak. Kedepannya masih terus. Jadi Masih panjang, Pak, ya? langkah kedepannya itu harus dipikir. Jangan kita mikirkan cuma di belakang aja, Pak. Susah. Apalagi sekarang, Pak. Kita kadang-kadang kalau enggak ibaratnya itu enggak seperti gimana cara mengalirkan air, enggak ada aturannya, nanti kan kalau kebanyakan enggak enak, kalau kekurangan ya tersendat juga. Jadi kita bikin sedang-sedang aja, Pak. Betul. Oke, Pak. Ini ternak ini yang ada di sini kisaran berapa ini, Pak? Ini ya minimal ini, Pak, 18 jutaan ya. Itu dibikin enteng, Pak. 18-an jutaan. Ini kalau harga 18 jutaan ya? Iya. Ini babonan semua. Ini mau di breeding sendiri apa gimana ini, Pak? Ini rencana, Pak, nanti maka kita juga sudah beli alat mesin. Tinggal boxnya untuk penggilingan ini belum jadi, Pak. Kita kepengen belajar atau mengelola secara dengan akal, bukan okol, Pak. Gimana caranya kita bisa berkembang lagi, ibaratnya kalau hasil atau untung lebih besar lagi daripada yang sudah. Gitu. Daripada yang sudah. Jadi ini tadinya dipelihara sendiri atau gimana ini, Pak? Dulu itu dipelihara sama tetangga, Pak. Berhubung tetangga sudah dapat untungnya, sebagian dikembalikan. Kan secara orang ibaratnya itu melihara kan bagi hasil, Pak. Bagi hasil, betul. Iya, bagi hasil. Kalau induk sudah babon, Pak, itu anak pertama yang punya sapi. Kalau masih gadis itu anak pertama yang melihara, kan gitu tuh, Pak. Jadi bagi hasil. Setelah sudah dapat sama-sama, sudah dapat dua-dua, jadi dia udah kewalahan, sebagian dipulangkan. Nah, terus dipulangkan ini mau dicarikan peternak baru yang melihara atau mau di breeding sendiri, Pak? Rencana sendiri, Pak, ya? Sementara ini mau tak saya pelihara sendiri, Pak, karena ya kandang yang di belakang juga kalau itu dikasih atau diisi 20-25 itu juga cukup, ya? Cukup kan. Sebagian nanti ya sebagian masih tempat orang ya biarin, karena apa? Kadang-kadang kita mau memanfaatkan batang singkong, Pak. Batang singkong itu kalau saya nilai itu kalau difermentasi atau digiling itu malah lebih bagus, Pak. Lebih bagus. Untuk makan sapi. Kadar proteinnya tinggi itu, Pak. Tinggi, Pak. Terus ini dapat pakan segini banyak nih dari mana nih, Pak? Ya dari kebun kita sendiri, Pak. Bukan istilahnya bukan beli, enggak. Enggak beli, enggak ngarit tempat orang gitu, Pak, ya? Enggak. Sedangkan untuk di lahan kita sendiri aja sudah mumpuni, Pak. Sisa-sisa, Pak. Sisa-sisa itu rumput-rumput itu. Ibaratnya kita kalau sementara ini mau memasukkan 30-40 sapi, kita nggak berat, Pak. Kalau masalah rumput, kita rumput dirawat juga luas. Luas, ya. Rumput tanaman kayak suket kalonjono ini kalau nggak salah ada 9 titik itu, Pak. 9 titik. Satu titiknya 1 hektar gitu, Pak? Iya, enggak. Walaupun nggak ada 1 hektar, tapi ya ada gitu lah, aja. Ya. Itu semuanya dari perkembangan perputaran uang 150.000, Pak, tahun 93. 93. Iya. Pak, yang terakhir, Pak. Gimana? Bapak berikan pesan kepada anak-anak muda, pada peternak-peternak pemula atau peternak yang ugal-ugalan, ya kan? Gitu. Mereka kan udah lama beternak tapi nggak sukses-sukses. Ya. Peternak muda takut gagal. Nah, ini contoh yang sudah luar biasa menurut saya, di luar di luar nalar saya lah. Iya. 100.000 bisa jadi miliuner kan gitu. Ini bisa ceritakan, Pak? Yang jelas gini, kita mengasih saran dengan termasuk seleting yang masih muda atau yang sudah tua. Itu pesan saya, kalau bisa orang kerja itu kita manfaatkan. Jangan kita poya-poya, istilahnya itu megang duit terus arahnya enggak searah, jangan. Kalau bisa mengingat dari dulunya kayak apa, sekarang sudah
alih atau udah ganti profesi kayak apa harus diingat-ingat itu Pak. Karena orang kerja itu kalau selalu banyak program Pak, yang program yang nggak jalur ya, itu kebanyakan Pak susah. Susah ya. Nanti kalau susah Pak, ibaratnya dulunya kayak gini terus nanti ibaratnya jatuh, itu kayaknya kemungkinan kecil kalau disuruh kerja yang keras-keras udah bayangan itu nggak nyampe Pak. Kalau bagi saya itu mungkin Pak ya, satu mungkin malu lah ya. Iya ya, terutama itulah Pak. Dulunya sukses, sekarang ikut-ikut buruk gitu Pak ya. Iya, karena gini Pak, kalau bagi saya loh tapi ya maksud aku kita juga mengajak kawan atau anak-anak yang masih belajar atau yang kerja masih muda itu kalau bisa ya jangan semudah kayak gitu. Kalau bisa itu bisalah ngelola walaupun uang dikit ya seadanya semampunya. Jangan kita menengok di atas, kita nengok di bawah aja. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Sesuaikan dengan kebutuhan kita Pak ya, dan keperluan yang ada di keluarga kita. Iya. Yang Pak, jelas. Ini kisahnya Bapak ini sudah sangat-sangat inspiratif buat kami para sahabat-sahabat ternak. Semoga ini bisa ditiru Pak ilmunya. Iya, mudah-mudahan. Dan jangan lupa didoakan supaya para peternak ini juga bisa sukses seperti Bapak. Iya, yang penting kuncinya itulah satu. Jangan sembarangan kita memegang duit terus nggak jelas dengan arah, jangan. Ya, betul. Itu racun, Pak. Racun, luar biasa racun itu. Molimo hilangkan. Iya, betul. Siap. Oke Pak, terima kasih Bapak. Semoga peternakannya makin maju. Kemudian besok bisa segera berangkat haji bersama keluarga. Karena sudah daftar Pak ya. Amin, sudah Pak, sudah. Doakan kami nanti di tanah suci sana bisa sukses kayak Bapak. Iya, amin. Oke sahabat HR, ini tadi obrolan kita bersama pemilik ternak. Kisah inspiratif, bisa ditiru apa yang sudah dilakukan peternak tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam ngadang, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.